Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Kita mulai acara hari ini yaitu memperingati Hari Minggu Panggilan Sedunia ke-58. Jadi tema hari ini adalah Aku dan Panggilanku, ya Rosi. Betul. Kayaknya ada beberapa narasumber ya Rosi ya. Iya, jadi nggak cuman kita berdua di sini aja ya Om ya. Mungkin kita mau kenalan dulu kali ya, kan kayaknya kalau kata orang-orang kalau nggak kenal nggak sayang. Oke. Nah kita kenalan dulu. Kalau dari saya sendiri nih kayaknya saya yang paling muda nih ya di sini ya. Saya Rosi, kebetulan perwakilan dari seksi kepemudaan di Paroki MKK. Saya Arnold, mewakili seksi panggilan di MKK juga. Oke. Nah, sekarang kita akan memperkenalkan para narasumbernya ini ya. Betul. Yang pertama kita akan panggil Romo Elias dulu, boleh lambaikan tangan dulu Romo? Ya, itu Romo Kita Elias. lambaikan tangan nih, mana yang namanya Romo Elias. Oke. Ya. Ada juga Romo Krisna. Ya, kita boleh lambaikan tangan lagi nih, kayak ini ya, lagi berjalan di model nih ya. Ada juga Ibu Sri. Oke, boleh lambaikan tangan juga Ibu. Nah, nanti kita akan kenalin lebih jauh lagi ya Om ya, terkait dengan pembicara kita yang keren-keren ini nih ya, cantik dan ganteng-ganteng ini. Kita sebelum mulai acaranya mungkin tidak afdol kalau kita tidak mulai dengan berdoa ya. Ini kan acara seksi panggilan juga, ada Romo 2 orang di sini ya. Mungkin aku mau minta tolong kepada Romo Krisna terlebih dahulu untuk membawakan doa pembuka kita nih Mo. Silahkan Mo. Ya, mari kita bersama-sama berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, pujian dan syukur kami aturkan kepada-Mu. Engkau sudah datang dalam diri Yesus yang adalah gembala yang baik, dan Yesus memilih murid-muridnya, para rasulnya, dan juga Yesus memilih kami untuk menjadi pengikutnya sebagai gembala-gembala. Bapa di surga, semoga Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam Roh Kudus-Mu, sehingga seluruh kegiatan kami dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu untuk menguatkan iman umat kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih banyak Romo Krisna untuk doa pembukanya ya. Nanti Romo Elias harap ditunggu gilirannya ya Romo ya. Baiklah. Nah, kita sebelum mulai ke sesi yang pertama, sesi pertama ini sebenarnya akan lebih ya, judulnya aja udah talk show tentang panggilan ya Om ya. Betul. Pasti akan ngebahas banyak tentang cerita sharing panggilan dari Romo di sini, dan juga kebetulan ada bundanya Romo Elias ya. Betul. Nah, sebelum kita mulai kita akan nonton dulu satu video perkenalan nih akan satu narasumber kita. Silahkan ditonton.
Baik, Romo, aku pernah dengar gosip-gosip nih. Katanya Romo dulu merupakan anak MKK juga. Betul. Waduh, aktif organisasi kategorial juga nggak nih, Mo? Wah, tentu tidak. Jadi kalau dulu saat menjadi umat MKK nih, memang hanya yaudah datang ke gereja hanya untuk mengikuti misa gitu lah ya, Mo ya? Iya, kalau ikut bisa, kalau enggak ya enggak. Pokoknya seperti OMK pada umumnya lah ya, Mo ya? Mungkin masih lebih bagus OMK pada umumnya. Oh gitu. Ya ampun. Tapi sekarang Romo yang jadi Romo nih. Kita masih OMK nih, Mo. Dulu tuh ceritanya tuh kan bapak saya dulu kan prodiakon. Oke. Terus ibu ikut WK. kur. Oh, kur. Oke. Ya, pas lagi misa. Terus adik saya yang laki-laki itu jadi baktir. Terus adik saya yang perempuan 2 jadi lektor. Wah, semuanya aktif nih, Mo. Iya. Terus sayanya nggak datang misa. Aduh, tapi sampai sekarang masih banyak juga sih, Mo, yang seperti itu ya. Tapi kan belum tentu ya, Mo. Walaupun tidak datang misa, siapa tahu nanti dia yang jadi Romo ya. Dia yang mimpin. Tuhan tuh punya selera humor yang tinggi ya. Iya, bener. Kamu sih dulu jarang ikut misa gitu ya, Mo. Sekarang kamu harus datang mimpin terus. Mesti misa tiap hari. Iya. Tapi awal mulanya tuh gimana sih, Mo? Maksudnya kok bisa ada panggilan gitu kan? Kalau dengar tadi Romo bilang bahkan ke gereja aja jarang nih ya. Kok bisa tiba-tiba ada panggilan jadi Romo gitu? Pertama sih dulu SMP ya. Itu mau masuk, pernah kepikiran aja mau masuk seminari gitu. Tapi ya terus pas mau ngambil surat formulir gitu, terus mikir nggak jadi ya, terus itu udah lupa udah. Oh gitu doang ya, cuma kepikiran terlintas aja kalau gitu. Oke. Gitu. Nah, terus mulai muncul lagi itu kuliah masa krisis moneter itu. Oh iya ya, benar ya. Roh sempat melewati masa-masa sulit itu ya, Mo. Iya kan, sebelum krisis moneter kan dia kan terlibat di kegiatan organisasi tapi bukan gereja ya. Bukan sama gereja sama sekali. Yang ikut demo semacam itulah. Oh oke. Jadi kepedulian dengan orang-orang yang menderita segala macam itu sebetulnya itu yang jadi bibit di mana saya mau masuk panggilan sebagai Romo. Jadi imam sebetulnya itu. Oh oke. Ya memang kalau dulu anak-anak Atma memang sering ikut partisipasi di demo ya, Mo ya. Zaman dulu. Oke, lanjutkan, Mo. Terus gimana nih perjalanannya? Ya jadi kan istilahnya kita mau melihat situasi Indonesia yang kayak gitu kan, mau buat apa gitu, masa kita diem aja kan, mau terlibat seperti itu. Tapi semakin lama dengan ikut pergerakan seperti itu juga sebetulnya mempertajam sebetulnya saya mau apa gitu. Mau terus terlibat politik, gerakan massa. Betul. Nah terus nggak tahu gimana, saya tuh cuma nemenin teman saya. Teman saya bilang, ikut yuk, temenin gue. Temenin apaan? Itu retret panggilan. Wow, oke. Saya ikutin dia aja. Tanpa ada ekspektasi apa-apa nih, Mo ya? Bener-bener ngikutin aja ya? Ikutin aja. Oke. Mau saya mana nih udah ikut ke sana, terus di sana juga gak ada pikiran mau gabung gitu. Nah terus tapi kan habis itu cuma senang ngumpulnya aja kebetulan. Iya benar. Orang-orang yang cocok gitu. Oke. Terus nongkrong-nongkrongnya lah gitu. Iya bener, ngopi bareng ya, Mo ya. Itu baru terus kan balik ke Jakarta itu biasa aja. Terus kan kami ada pertemuan bulanan. Itu. Nah saya ngikut, teman saya juga ngikut. Terus minggu kedua
dia udah nggak, mulai minggu ketiga, dia bulan ketiga dia udah nggak ikut lagi. Tapi Saya ikut terus, gitu. Romo masih terus tuh ya. Keasikan nih kayaknya nongkrongnya. Ya, akhirnya ya udah ya mungkin mikir ya jalan situ kali ya udah terusin aja. Oh, jadi sebenarnya awal sesimpel itu ya Mo ya, maksudnya nggak ada yang kayak dibawa dalam doa gitu, tapi ternyata dalam pergaulan kebawa aja gitu, kebawa arus aja gitu ya. Iya, Oh, kok enak gitu, maksudnya ada gregetnya gitu hidup gitu. oke, punya value yang lebih ya Mo ya dalam Iya. di pergaulan itu ya. Oke, Value oke. itu kata yang tepat. Iya benar, biasanya kan orang-orang kalau hidup ngerasa kok gue kayaknya gini-gini aja gitu kan. Kayaknya kok nggak dapet tujuan hidup yang tepat gitu. Ternyata Romo menemukannya di pergaulan bersama dengan teman-teman yang juga retret, pada saat itu retret panggilan ya Mo ya. Dan dari semua yang kita retret itu yang gabung akhirnya nggak ada 25%. Oh, yang lainnya emang pure cuman nongkrong-nongkrong aja Mo kayaknya ya. Ya hilang barang, dia hilang juga gitu. Oh, bahkan nggak ini lagi. Oh, baik-baik. Terus Romo kan pasti harus info nih ya sama orang tua pas itu kan. Masih kuliah gitu kan ekspektasi orang tua pasti kamu kerja di mana selanjutnya gitu. Nah, gimana nih Mo nih? Ya gampang aja kan. Dari kecil kan kami udah terbiasa. Ya kami ngejalanin apa yang kami suka, asal turun tanggung jawab kan gitu. Oh, jadi memang keluarga yang cukup terbuka ya Mo ya? Ya terbuka banget. Oke. Terus ya saya bilang dengan mami ya, terserah saya. Mami sih nggak punya ekspektasi apa-apa. Oh gitu. Mami sejalanin. Wow, ini keren banget nih maminya ya. Nah kalau bapak itu tuh yang mikir ngapain sih kamu mau masuk kayak gitu. Iya. Tapi ya akhirnya tetap aja ya silakan aja. Oh, tetap dibiarkan aja Romo Elias nih mengambil jalannya gitu. Oke, jadi sebenarnya tidak terlalu banyak drama ya Mo ya. Gak ada. Baik, kalau misalnya terus dari orang tua artinya sudah mendapatkan restu gitu. Tapi kalau dari Romo sendiri pernah nggak sih Mo ada gejolak-gejolak dalam diri sendiri ya? Maksudku, aku juga sebagai anak muda gitu ya, misalnya melihat kayaknya di dunia ini yang duniawi ini lebih seru gitu Mo. Satu misalnya pacarannya ya kan, atau misalnya suka minum-minum gitu kan, hangout sama teman-teman gitu. Coba sana sini explore gitu kan. Nah, kalau di Romo kan maksudnya kalau harus berkomitmen seperti itu kan jalurnya langsung beda nih Mo. Betul. Ya dibilang pacaran ya pernah gitu. Terus gimana tuh Mo? Ya pada saat itu ya lagi nggak ada aja. Oh, jadi akhirnya Ya sebetulnya ada tapi gimana ya ya suka-sukanya saya aja sih gitu. Oh, jadi nggak, kan kadang kalau orang-orang kalau udah pacaran kan buta cinta nih Mo, bucin. Bucin. Tapi Romo bukan yang kayak gitu nih ya. Enggak apa. Hal itu aku tuh nggak terlalu mikirin, mungkin itu salah juga ya saya. Maksudnya nggak terlalu mikirin, pokoknya apa yang pengen dituju udah fokus di situ. Oke, satu hal udah dituju, udah nggak lihat kiri kanan nih Mo ya. Bucinnya udah sama Tuhan nih kayaknya. Iya, tapi ya itu ya belum juga sih maksudnya. Mungkin bucinnya sama diri saya sendiri gitu. Oh. Yang saya cari mungkin ya yang buat saya gitu. Iya. Apa yang bikin saya nyaman saat itu ya kan. Aku udah tahu aku maunya ini, aku bisa capai ini gitu ya. Oh, jadi sebenarnya menjadi Romo tuh juga salah satu hal untuk pengembangan diri juga ya Mo? Waktu itu sih saya nggak mikir kayak gitu. Mikirnya cuma saya jadi Romo, saya pasti bisa bantu orang-orang yang
tadi tuh yang awal terperciknya jadi masuk dalam mau jadi masuk imam gitu loh. Bisa bantu-bantu, bisa punya peran gitu dalam hidup mereka gitu. Pikiran saya cuma itu udah. Baik. Nah kalau misalnya value tambahannya apa nih Mo? Kan tadi Romo setuju dengan aku ya, kayaknya ada value tambahan nih kalau misalnya menjalani path yang sekarang Romo lagi jalanin. Nah value-nya apa nih Mo memangnya yang baru? Ya pertama kan itu ya, berguna buat orang lain itu. Yang itu prinsip pertama, berguna buat orang lain. Entah bentuknya seperti apa itu urusan belakangan. Oke. Gitu. Nah, ya value itu aja ya. The one and only ya Mo. Karena yang lain, iya karena yang lain kan istilahnya itu visinya itu, sedangkan yang lainnya cuma apa ya, misi pendukungnya untuk tercapainya itu aja, apapun bentuknya gitu. Baik. Kalau saya sebagai Romo, kalau saya sekarang sebagai Romo ya, kalau misalnya tadi itu yang berguna bagi orang lain, kalau sekarang tambahannya value-nya adalah itu keadilan sosial sama pengembangan orang muda. Itu fokus saya di situ dua. Oke, pengembangan manusia-manusia seperti saya ini ya Mo ya. Aduh. Baiklah. Terus kalau misalnya perjalanan oke lah, misalnya Romo udah tahu nih value tambahannya, aku pengen berguna untuk orang lain. Aku pengen punya value lah kesannya, jadi hidup nggak cuma buat aku doang, aku bisa share juga ke orang lain gitu lah ya. Setelah Romo menjalani masa-masa di seminar ini kayak gimana sih Mo ceritanya? Maksudnya apakah berjalan begitu saja atau mungkin ada ups and down-nya gitu? Kalau tadi mau masuk sih nggak banyak drama, di dalamnya banyak drama. Oh gitu. Gimana nih Mo? Ini saya yang tunggu-tunggu nih. Saya dari cari drama nih sebenarnya. Iya. Apa ya? Saya masuk ke novisiat Singapura itu kan. Kemampuan bahasa Inggris saya kan, istilah bahasa Jawanya itu nol betul gitu. Ya Allah. Jadi nggak sama sekali nggak bagus gitu. Lalu terus terang aja saya nangis gitu. Di 2 bulan pertama itu pernah berapa kali, ini ngapain sih ini hidup di sini kayak gini gitu. Tapi sempet dibully nggak Romo sama yang lain-lain? Sempet dibully nggak? Sempet dibully nggak? Enggak, saya yang bully. Terus sama Romo Magister, Romo pembimbing, ya gini aja. Kalau kamu bisa mimpi dalam bahasa Inggris, itu artinya kamu udah bisa bahasa Inggris. Bener. Setelah 3 bulan, bener saya ngalamin, saya mimpi pakai bahasa Inggris. Ya udah. Bahasa Inggris saya udah kayak roket gitu. Waduh. Mantap juga nih Mo. Itu drama pertama dan akhirnya kayak gitu. Oke, masalah bahasa ya kalau gitu ya. Bahasa. Oke. Terus drama kedua adalah ada rekan novis, itu umurnya jauh dari saya. Oke. Gitu. Dan dia orang suci gitu. Nah, dia orang suci ketemu saya orang kayak gini. Kayak aku. Banyak berantemnya gitu. Tapi untuk hal ini saya malah nyantai gitu. Cerita dia. Tapi kan itu kan apa ya, pergulatan. Karena setelah novisiat 2 tahun, saya sama dia malah jadi sahabat gitu. Oh iya, biasanya memang kecekcokan itu menumbuhkan cinta ya Mo ya? Atau saling mengisi ya, saling komplimen. Saling mengisi, betul Pak. Tepat itu. Itu drama kedua. Oke. Drama ketiga, saya waktu di Filipina kan ambil filsafat. Wah, saya tuh enak sama sekali dengan belajar filsafat, nggak ngerti saya. Karena sangat bahasa Inggris, iya ya, filsafat, abstrak ya Mo ya. Aduh, udah nggak ngerti itu abstrak juga apaan, pokoknya nggak masuk gitu.
Terus di waktu tahun orientasi kerasulan di Gunung Brito saya nggak punya ada drama. Oh, udah aman. Aman sih enggak gitu. Cuma nggak ada drama aja gitu. Oh, oke. Waktu teologi terus pindah ke Jogja, ke Jogja kan? Itu di Jogja. Terus pindah ke Prateran untuk kuliah teologi. Nah di situ mulai ada drama. Apa tuh Mo? Pertama mau keluar karena cewek. Tetap ya Mo ya, duniawi ini nih yang paling berat nih ya. Aduh. Bukan duniawi, surgawi. Surgawi. Wanita itu surgawi gitu. Jangan pernah memandang wanita itu jelek, enggak. Waduh. Justru karena baik, kita mau kan. Iya, aduh, dikasih perhatian sedikit ya Mo ya, jadi lemah gitu ya. Lemah sih juga enggak kan. Saya bilang kan sama-sama baiknya kan. Pilihan hidup ini kan duanya sama-sama baiknya, tidak Betul. lebih tinggi daripada yang lain gitu. Nah lalu harus milih pilihan mana yang paling baik buat saya yang mana gitu. Itu drama. Cara taunya gimana Mo tapi? Akhirnya saya retret, terpaksa. Yang lain belum retret, saya tetap 8 hari sendiri. Nah kan orang-orang pada rata-rata sama orang-orang ini ngapain orang mau keluar kali ini. Udah ada bau-baunya. Iya, terus baru 8 hari, terus akhirnya mencoba menemukan sebetulnya maunya saya apa, mau Tuhan apa gitu. Nah akhirnya ya akhirnya klop gitu perasaannya ya. Apa hasil doanya itu dan akhirnya ya udah saya lanjut. Mungkin udah waktunya ibunya kayak. Drama yang kedua lagi ada juga. Saya belum selesai di program teologinya, tapi saya dipindah. Loh. Pindah. Oke. Tugas. Oh. Nah, buat saya ini ada apa nih kok kayak begini gitu. Awalnya nggak mau, dramanya tapi udah saya taat. Yesus kan diminta untuk taat. Betul. Udah taat aja udah jalan itu udah Yang ketiga, drama ketiga adalah ini saya udah nggak malu ngomong dulu sih malu. Tahun 2010 kan seharusnya saya tabisan diakon. Ternyata ditolak. Oh, kenapa tuh mau ditolaknya? Menurut para pembesar saya belum pantas kayak gitu aja. Oke, singkatnya ya. Singkatnya gitu, dan itu satu hal yang susah diterima gitu. Nah, terus akhirnya saya mikir apa saya keluar aja kan gitu. Iya, kembali dibingungin lagi ya, mau kembali bergejolak lagi ya. Pas saya keluar, terus saya mikir keluar, kalau soal kerjaan gampang, teman-teman saya banyak gitu. Iya. Untuk saya. Cuma kan waktu itu umur saya berapa ya, 36 apa ya kalau nggak salah. Iya, udah berlalu sekian lama lah Mo ya. Iya, kalau soal kerjaan gampang. Tapi mikirnya, ini siapa yang mau kawin sama gue gitu. Oke. Akhirnya nggak ada pikiran setan gitu. Pakar provinsial pimpinan kami bilang, kamu jadi pindah Sanata Dharma. Wah, saya nggak mau banget, tapi dia bilang taat. Ya udah. Oke, pergilah lagi. Iya, ternyata di Universitas Sanata Dharma itu saya ketemu mungkin mengembalikan gairah saya gitu, semangat saya untuk menjadi imam itu, dan di situ ya dinamika di sana itu bagus banget buat saya karena saya taat, saya melupakan pikiran saya malah ketemu hal yang baik gitu. Dan akhirnya setelah setahun itu pesantren dan akhirnya saya boleh tabisan. Oke. Jadi akhirnya melanjutkan jalan untuk menjadi Romo ini ya maksudnya ya, gara-gara Sanata Dharma ini jadinya ya. Betul. Banyak peran. Awalnya nggak mau sih.
Iya ya, padahal Romo dari awal tuh kalau aku dengar cerita yang tadi ya, maksudnya dari awal Romo cerita banyak, aku sebenarnya nggak mau gitu, ya, tapi ya taat gitu kan. Jadi satu hal aku yang kena di situ sih, maksudnya komitmen bahwa walaupun di perjalanan tuh ya banyak gejolaknya kan ya, maksudnya Romo nggak yang selalu aman damai, kayaknya udah pasti nih jalan aku kayak gini gitu, tapi setiap kali dapat apa ya hal-hal yang buruk ya Om ya, selalu oke, taat itu sih aku kayak satu hal mungkin itu ya Mo yang paling penting ya Mo ya. Ya pada saat itu ya lagi nggak ada aja ya. Oh, jadi Ya akhirnya sebetulnya ada, tapi dalam arti gimana ya? Ya suka-sukanya saya aja sih gitu loh. oh jadi nggak, kan kadang kalau orang-orang kalau udah pacaran kan buta cinta nih Mo, bucin. Bucin. Tapi yang kayak gitu nih ya. Yang nggak apa hal itu aku itu nggak juga terlalu mikirin, mungkin itu salah juga ya saya. Maksudnya nggak terlalu mikirin, pokoknya apa yang pengen dituju udah fokus ke situ langsung aja gitu loh. Oke, satu hal udah dituju, udah nggak lihat kiri kanan nih Mo ya. Iya, tapi Bucinnya ya udah itu sama Tuhan nih kayak. ya belum juga sih maksudnya. Mungkin bucinnya sama diri saya sendiri gitu loh. Yang saya cari mungkin yang buat saya gitu loh. Gitu loh. Iya. Apa yang bikin Gitu. saya nyaman saat itu ya kan. Aku udah tahu aku maunya Iya. ini, aku bisa capai ini gitu ya. Iya, benar. Oh, Nah, itu jadi kan lalu sebenarnya menjadi Romo tuh juga salah satu hal untuk pengembangan diri juga ya, Mo? waktu itu sih saya nggak mikir kayak gitu. Mikirnya cuma saya jadi Romo, saya pasti bisa membantu orang-orang yang tadi loh, yang awal terperciknya pengen jadi masuk dalam, mau jadi masuk imam gitu loh. Dia mau bantu-bantu, bisa punya punya peran gitu loh dalam hidup mereka itu. Pikiran saya cuma itu, udah. Baik. Nah, kalau misalnya value tambahannya apa nih, Mo? Kan tadi Romo setuju dengan aku ya, kayaknya ada value tambahan nih kalau misalnya menjalani path yang sekarang Romo lagi jalanin. Nah, value-nya apa nih, Mo, memangnya yang baru? Ya, pertama kan itu ya, berguna ya buat orang lain. Itu. Yang itu prinsip pertama lah itu. Berguna buat orang lain. Entah bentuknya seperti apa tuh urusan belakangan. Itu. Oke. Nah, ya mungkin value-nya itu aja ya. Karena yang The lain one and only ya, Mo. iya, karena yang lain kan istilahnya itu visinya itu, sedangkan yang lain kan cuma apa ya, misi pendukungnya untuk tercapainya itu aja. Apapun bentuknya gitu loh. Kalau saya sih sekarang sebagai Romo, kalau saya sekarang sebagai Romo ya, kalau misalnya tadi itu ya berguna bagi orang lain. Kalau sekarang tambahannya, value-nya adalah itu keadilan sosial sama pengembangan orang muda. Itu fokus saya di situ dua itu. Apapun yang saya buat ya pasti bau-baunya kedua hal itu. Baiklah. Ya itu Terus, tadi. kalau misalnya perjalanan, oke lah, misalnya Romo udah tahu nih value tambahannya, aku pengen berguna untuk orang lain. Aku pengen punya value lah kasarnya, jadi hidup nggak cuma buat aku doang, aku bisa share juga ke orang lain gitu lah ya. Setelah Romo menjalani masa-masa di seminar ini kayak gimana sih Mo ceritanya? Maksudnya apakah berjalan begitu saja atau mungkin ada ups and down-nya gitu? Kalau tadi mau masuk sih nggak banyak drama, di dalamnya banyak drama. Oh gitu. Gimana nih Mo? Ini saya tunggu-tunggu nih. Saya dari cari drama nih sebenarnya. Iya, kan apa ya? Saya masuk ke novisiat Singapura itu kan kemampuan bahasa Inggris saya kan istilah bahasa Jawanya itu nol pudel gitu loh. Jadi nggak sama sekali nggak bagus gitu loh. Lalu terus terang aja saya nangis gitu loh.
Di 2 bulan pertama itu pernah berapa kali, ini ngapain sih nih hidup di sini kayak gini gitu loh. Tapi Kayak sempat dibully nggak Romo sama yang lain-lain? Sempet dibully Kenapa? nggak? Sempat Eh, dibully. enggak, saya yang bully gitu loh. Terus sama Romo Magister, Romo pembimbing, ya gini aja. Kalau kamu bisa mimpi dalam bahasa Inggris, itu artinya kamu udah bisa bahasa Inggris. Bener. Setelah 3 bulan, beneran saya ngalamin. Saya ngimpi pakai bahasa Inggris. Ya udah. Sejak itu bahasa Inggris saya udah kayak roket gitu loh. Kemana-mana. Itu mantap juga. drama pertama dan akhirnya nggak jadi keluar. Oke, masalah bahasa ya kalau gitu ya. Bahasa. Oke. Terus drama kedua adalah ada rekan novice itu umurnya jauh di atas saya. Oke. Gitu. Dan dia orang suci gitu loh. Nah, dia orang suci ketemu saya yang orang kayak gini, nggak nyambung. Banyak berantemnya gitu loh. Tapi untuk hal ini saya malah nyantai gitu loh. Yang menderita dia. Oh. Tapi kan itu kan apa ya, pergulatan. Karena setelah novisiat 2 tahun, saya sama dia malah jadi sahabat gitu loh. Oh iya, biasanya memang kecekcokan itu menumbuhkan cinta ya Mo ya. Atau saling mengisi ya, saling komplimen. Saling mengisi, betul Pak, betul. Tepat itu. Itu drama kedua. Drama ketiga, saya waktu di Filipina kan ambil filsafat. Wah, saya tuh enak sama sekali dengan pelajaran filsafat. Nggak ngerti saya. Udah pakai bahasa Inggris, pelajaran filsafat lagi. Abstrak ya Mo ya. Aduh, udah nggak ngerti deh itu abstrak juga apaan. Pokoknya nggak masuk deh ke kepala saya. Tapi ya, pokoknya saya istilah bahasa Jawa tuh ndablek aja gitu loh. Pokoknya maju terus aja. Ya maju terus akhirnya ya lewat. Udah. Terus di waktu tahun orientasi kerasulan di The Brito saya nggak ada drama lah. 2 tahun smooth. Aman sih enggak gitu loh. Aman sih enggak, cuma nggak ada drama aja gitu. Nah, waktu teologi terus pindah ke Jogja, tetap di Jogja kan, The Brito dulu di Jogja, terus pindah ke Frateran untuk kuliah teologi. Nah di situ mulai ada dramanya banyak. Pertama mau keluar karena cewek. Tetap ya Mo ya, duniawi ini yang paling berat nih. Itu malah bukan duniawi, surgawi itu. Surgawi. Ya kan wanita itu surgawi gitu. Jangan pernah memandang wanita itu jelek, enggak gitu loh. Justru karena baik, lalu kita mau kan, gitu loh. Iya, aduh, dikasih perhatian sedikit ya Mo ya, jadi lemah gitu ya. Lemah sih juga enggak kan, saya bilang kan sama-sama baiknya kan. Pilihan hidup ini kan dua ini sama-sama baiknya, tidak yang satu lebih tinggi daripada yang lain gitu loh. Nah, lalu harus milih pilihan yang paling baik buat saya yang mana kan gitu. Nah itu drama. Cara tahunya gimana Mo tapi? Akhirnya saya retret terpaksa. Yang lain belum retret, saya retret 8 hari sendiri. Ya kan orang-orang udah pada frater sama romo-romo, ini ngapain nih orang mau keluar kali ini, ya kan gitu. Udah ada bau-baunya. Iya, terus retret 8 hari, terus akhirnya mencoba menemukan sebetulnya maunya saya apa, maunya Tuhan apa gitu loh. Nah, akhirnya akhirnya klop gitu loh. Perasaannya ya. Hasil doanya itu dan akhirnya ya udah saya lanjut gitu. Itu drama tuh. Satu. Drama yang kedua lagi ada juga. Saya belum selesai di program teologinya, tapi saya dipindah tugas gitu. Tugas. Nah, buat saya ini ada apa nih kok kayak begini gitu loh. Awalnya nggak mau, nah, itu udah drama ya, tapi ya udah saya taat. Yesuit kan diminta untuk taat. Ya udah taat aja ya udah jalan. Itu udah. Itu yang kedua. Yang ketiga, drama ketiga adalah
ini saya udah nggak malu untuk ngomong, dulu sih malu. Tahun 2010 kan seharusnya saya tabisan diakon. Ternyata ditolak. Oh, kenapa tuh mau ditolaknya? Menurut para pembesar saya belum pantas, udah gitu aja. Singkatnya gitu. Oke, Itu singkatnya ya. Singkatnya gitu, dan itu satu hal yang susah diterima gitu loh. Nah, terus akhirnya saya mikir apa saya keluar aja kan gitu. Iya, kembali dibingungin lagi ya, mau kembali bergolak lagi ya. Apa saya keluar, tapi saya mikir keluar, kalau soal kerjaan gampang lah, teman-teman saya banyak gitu loh, bisa bantu saya. Cuma kan waktu itu umur saya udah berapa ya, 36 apa ya kalau nggak salah, 36 atau 37. Ya udah berlalu sekian lama lah mau ya. Iya, kalau soal kerjaan gampang, tapi mikirnya ini siapa yang mau kawin sama gue gitu kan umur segitu. Oke. Akhirnya enggak lah, ini pikiran setan gitu loh. Nah, terus pater provinsial, pimpinan kami bilang, kamu saya pindah ke Sanata Dharma. Wah, saya nggak mau banget, tapi dia bilang taat. Ya udah, ikut aja. Oke, dan ternyata lagi. Iya, ternyata di Universitas Sanata Dharma itu saya ketemu mungkin mengembalikan gairah saya gitu loh, semangat saya untuk menjadi imam itu. Dan di situ ya dinamika di sana itu bagus banget buat saya, karena saya taat, saya melupakan pikiran saya malah ketemu hal yang baik gitu. Dan akhirnya setelah setahun di Universitas Sanata Dharma, akhirnya saya boleh tabisan. Oke. Gitu. Jadi akhirnya melanjutkan jalan untuk menjadi Romo ini ya, maksudnya ya, gara-gara Sanata Dharma ini jadinya ya. Betul. Awalnya nggak mau saya. Iya ya, padahal Romo dari awal tuh kalau aku dengar cerita yang tadi ya, maksudnya dari awal Romo cerita banyak, aku sebenarnya nggak mau gitu ya, tapi ya taat gitu kan. Jadi satu hal aku yang kena di situ sih, maksudnya komitmen bahwa walaupun di perjalanan tuh ya banyak gejolaknya kan ya, maksudnya Romo nggak yang selalu aman damai, kayaknya udah pasti nih jalanku kayak gini gitu, tapi setiap kali dapat hal-hal yang buruk ya Om ya, selalu taat itu sih aku kayak satu hal mungkin itu ya Mo yang paling penting ya Mo ya. Iya, jadi inget itu kalau lagi malam Paskah kan kita selalu dengan pujian Paskah tuh ada satu bagian tuh yang sampai sekarang saya sebagai imam pun saya secara kognitif, secara pikiran saya masih belum dapat gitu ya, tapi secara perasaan saya dapat, yaitu ungkapan dosa yang menguntungkan. Mungkin Romo Krishna bisa mengoreksi saya kalau misalnya saya salah, itu ada itu. Jadi dosa yang menguntungkan itu. Kalau Romo Krishna ini kan dosen, jadinya pengajar. Jadi saya minta masukannya, koreksi kalau ada. Nah, tadi kan kita aku infoin terakhir ya, maksudnya yang aku rasain paling gregetnya itu sebenarnya dari komitmen untuk taatnya ya sebenarnya kalau misalnya mau menjalani kehidupan ya seminari dan menjadi Romo atau frater gitulah ya. Iya, betul. Oke, nah aku lebih penasaran lagi sama ceritanya mamanya Romo nih. Nah kebetulan kan kita di sini juga kehadiran ibundanya Romo Elias ya, Ibu Sri ya dipanggilnya ya Bu. Iya betul. Oke, nah aku pengen tanya-tanya lebih lanjut nih Bu terkait pengalaman. Ini kan katanya Romo Elias tadi ya, katanya Ibu terbuka banget gitu. Oh ya terserah kamu gitu. Oh iya. Pertama kali mau mengajukan sebagai Romo. Tapi dulu tuh ngomongnya gimana sih Bu, si Romo ini ke Ibu? Kalau ngomongnya itu dari kecil, dari SD. Iya, anak saya ini kepengen masuk seminari. Terus saya jawab, masih kecil kok masuk seminari, besok kalau sudah besar saja, saya bilang gitu.
Coba yang lain-lain dulu ya Bu ya. Berjalannya waktu, terus sudah besar, uh, dia ngomong sama bapaknya mau masuk seminari. Terus bapaknya bilang, jangan, kalau masuk seminari, kalau sudah kuliah lulus jadi sarjana, masuk seminari gitu. Karena takut nanti gagal di tengah jalan nggak jadi pastor, kan nggak punya pegangan untuk bekerja. Maksud gitu. Oke. Jadi sebenarnya dari si Bapak pun nggak ada masalah ya Bu ya sebenarnya ya? Nggak ada. Oh, yang bebas mau kemana saja. Oh, astaga. Tapi dari anaknya Ibu nih, yang mau jadi Romo cuma Romo Elias aja. Iya, betul. Yang lainnya udah sibuk dengan pekerjaan dan kehidupan seperti awam gitulah ya. Iya. Oh, baik. Tapi Ibu merasa ada sesuatu nggak, Bu? Maksudnya kan pas masih kecil dari SD loh, bahkan kayak Romo Elias juga lupa sendiri nih Romo ya. Kamu kalau SD pernah ngomong pengen masuk sini. Pas masih kecil gitu, Bu, anak sekecil SD gitu, dia bilang dia pengen jadi Romo. Yang Ibu rasain apa, Bu? Ya, saya merasa biasa aja, itu kan anak kecil ya, keinginan anak kecil. Jadi memang jadi saya jawabnya ya nanti kalau sudah besar saja. Gitu. Oh, nggak ada rasa senang, sedih itu nggak ada ya. Pokoknya seperti Mama, aku mau kuliah di luar negeri gitulah ya. Kalau kuliah di luar negeri susah lagi, nggak punya pusing ya. Aduh, oke. Terus kalau kan tadi Romo Elias banyak cerita tentang drama-drama ya Bu, yang dia lalui selama proses sampai dengan saat ini. Itu sering curhat nggak nih ke Ibu? Iya, sering. Ya pasti curhat. Sering curhat, telepon malam-malam gitu ya Bu ya? Enggak malam kalau telepon. Oh, tapi cerita yang Romonya nangis itu Ibu juga pernah dengar tuh Bu ceritanya? Enggak, dia enggak, kalau cerita enggak nangis. Cerita mengenai nangisnya enggak diceritain. Enggak. Cuma itu dramanya yang dengan cewek itu dia cerita. Tapi dia harus itu sebelum itu cerita dia Elias sudah ngomong dengan saya dan bapaknya. Nanti kalau nggak minta maaf, kalau nggak terus menjadi pastor gitu. Kami juga, nggak apa-apa, itu biasa gitu. Dan banyak kan contohnya, yang sudah jadi pastor pun keluar juga banyak. Kami nanti terus bapaknya bilang begini, tapi nanti kalau memang kamu keluar, benar-benar keluar, kamu harus tahan diri gitu. Soalnya biasanya orang-orang itu memandangnya kalau orang keluar dari pastor apa frater itu udah negatif gitu. Iya, banyak stereotip yang kayak gitu sih ya. Padahal kan belum tentu semuanya itu buruk kan, karena kan setiap orang pasti punya alasannya masing-masing ya Bu ya. Iya, betul. Oke, nah terus pas Romo Elias dulu cerita, iya nih Ma, aku punya pacar gitu kan. Punya Ibu apa nih? Ya biasa aja. Saya juga, itu kan Ya, Bu. Anak laki dengan perempuan. Ya kalau memang dia bukan jalannya menjadi pastor, ya kita mau apa lagi? Toh dia sudah disiapkan sekolahnya. Gitu. Terus waktu itu, ya itu Elias cerita kalau harus menjalani retret dulu. Dan dia sebelum retret juga udah telepon saya, terus tengah-tengah retret telepon saya, terus katanya, Mami aku terus. Tapi retret terus diteruskan gitu, dilanjutkan.
Baiklah, kayaknya kalau punya mami kayak Ibu Sri, kayaknya seneng banget nih Om ya. Senangnya kenapa? Ya justru karena diberi jalan, Iya, mau diberikan. keluar monggo, mau masuk lagi monggo, justru menambah semangat gitu. Kalau mau keluar, jangan, malah kalau dilarang, malah ya kan. Jadi karena Iya. Romo Elias menjadi lebih mantap gitu. Tapi kalau dari Ibu sendiri tuh suka kasih petuah-petuah apa nggak sih Bu? Kan kadang ya kalau cerita ya pasti kan mendengarkan ya. Tapi kadang suka memberikan saran nggak sih supaya mungkin menguatkan Romo Elias kah? Atau mungkin ya udah sekedar beri saran aja gitu pernah? Nggak Ya. ada. Yang jawab Romonya. Nggak ada, betul nggak ada. Cuma kami itu sering di lingkungan itu berdoa untuk anak kami Elias ini. Iya mungkin kekuatan doa juga nih ya kayaknya. Iya. Artinya kalau dari dulu ya Bu Sri, aku penasaran aja sih, misalnya backgroundnya Ibu Sri sendiri kenapa bisa terbuka ini gitu dengan panggilan. Karena kan kalau zaman sekarang ya Bu, banyak orang-orang, apalagi kayak orang tua muda ya, maksudnya kan pengennya ya pegang momongan gitu kan, pengennya pegang cucunya pengen yang banyak gitu kan. Nah kalau Ibu Sri kok bisa sangat terbuka gini sih Bu, pemikirannya tuh dari mana gitu? Bukan mikirnya dari mana-mana, itu kan anak ya, biar aja dia mau kemana terserah, asal arahnya baik. Oke. Kayaknya dulu Bu Sri juga dididiknya seperti ini kali ya sama... Kalau saya sih terserah saya. Soalnya saya kan anak desa dulu. Dan bapak saya orang tani. Jadi terserah saya mau kemana saja. Oh, baik. Terus ini Ibu terapkan juga kepada anaknya lah ya cara pemain. Dan saya juga itu orang tua, saya dulu bukan orang Katolik. Oh gitu. Iya, saya masuk Katolik itu juga karena teman saya. Ikut-ikut. Saya sekolah di perawat di Semarang itu di Rumah Sakit Karyadi. Terus sahabat saya itu teman itu kami berlima itu semua Katolik. Tapi ada yang belum dibaptis 5 itu. Yang 2 sudah dibaptis, yang 3 belum. Terus dia bilang, ayo kita belajar saja. Nggak apa-apa kok belajar. Masuk ke gereja juga nggak apa-apa. Nggak bisa dengerin aja gitu. Terus saya ikutan, terus langsung pelajaran, terus dibaptis 1 tahun. Waduh. Iya, cinta. Aktif juga nih Ibu ya. Dulu pas di FKK juga aktif ya. Enggak, saya cuma ikut kur lingkungan saja. Sekarang bukan hanya lingkungan, tapi wilayah. Lingkungannya nggak ada. Udah jadi satu dengan wilayah. Baik. Sekarang juga masih itu sama Pak Tri itu yang bimbing kami sekarang, Guru Sang Timur, itu yang tua-tua nggak boleh keluar katanya. Itu apa? Menambah semangat ibu dalam hidup katanya, biar itu senang selalu. Dan itu ini loh Bu, nanti nggak menambah tua katanya. Makanya keluar ikut saja. Ada yang lebih tua dari saya. Sekarang Ibu juga kelihatan awet muda ini. Amin. Ini banyak cerita nih, banyak curhat ya sama Romo Elias ya Bu ya. Ya kalau pas pulang. Elias nggak pernah curhat kok. Mana nih Romo sering curhat Romo. Oke. Kalau misalnya Romo pulang gitu Bu ke rumah, suka makan apa dia? Suka dia suka jajan. Rumah kami yang dekat SD. Dulu waktu kecil itu dia suka
jajan yang di SD sampai sekarang juga masih jajan di situ, bawa pulang gitu. Dan yang murah-murah itu. Kalau tempe. Kenangan masa kecil emang paling ini ya, Mo ya, yang paling berkesan ya. Oke, oke. Ini kalau aku lihat dari Ibu Sri ya, Om ya, maksudnya satu hal sih mungkin kalau aku sebagai anak muda ya, mungkin kalau aku anaknya Bu Sri juga jadinya bebas banget nih kayaknya mau coba ini itu boleh gitu kan, kayaknya nggak ada larangan. Pulang malam juga nggak apa-apa kan ya Bu ya? Ya ditanya pasti kok baru pulang dari mana. Tapi Elias nggak pulang malam. Pulang malamnya kalau waktu itu apa kuliah, memang kuliahnya itu dia pulang malam. Jam 11 baru sampai rumah. Katanya pas kuliah malam gitu. Oh, bukan nongkrong Mo. Bilangnya kuliah nih Mo, nanti jangan-jangan nongkrong jadi Atma nih ya. Tapi gitu Om, aku suka sih dengan pemikirannya Ibu Sri ini ya. Mungkin banyak di sini nanti Om Tante juga yang menonton ya, dan siapa tahu gitu anaknya yang mungkin masih usia SD ya, TK gitu, ada yang mami itu apa sih gitu ya, kayaknya kalau jadi Romo seru deh. Mungkin jangan ditutup dulu jalannya ya Bu ya, biarin aja terbuka gitu kan. Iya. Siapa tahu kamu udah besar masih pengen jadi itu, ayo kita dukung lagi gitu kan. Iya betul. Nah, jalan Tuhan, kalau memang Tuhan mengendaki akan jadi. Kalau Tuhan tidak mengendaki, ya jalannya lain. Jadi inilah, ini sikap keterbukaan ibu ini luar biasa ya, perlu dicontoh nih. Amin. Ya tapi kita harus balikan lagi ke setiap keluarga lah ya. Ini kan sharing juga ya Om ya. Siapa tahu ada yang bisa mengimplementasikan ya kan cara pemikiran yang seperti ini. Siapa tahu juga ada yang mungkin ya oke lah kamu coba dulu berapa tahun, kalau emang udah berapa tahun nggak bisa ya kan, ya udahlah kamu keluar aja. Ada juga yang orang tua seperti itu ya. Aduh, oke, menarik sih ini ceritanya ya Om. Kita udah bisa beralih ke Romo Krishna. Bisa. Oke. Ini kayaknya dari Romo Elias sama ibundanya kayaknya banyak cerita-cerita unik ya. Kita lihat apakah Romo Krishna bandel juga nih dulu. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya kita sekarang beralih ke narasumber yang berikutnya. Udah dari tadi nungguin ya Romo Krishna ya. Apa? Silakan ya Romo Krishna. Sebelumnya akan ditayangkan video profil Romo Krishna ya, sambil ditayangkan.
Mulai Ya. tanya jawabnya ya. Ya. Ketertarikannya Romo bisa masuk menjadi Karmelit. Silakan. Ya baik. Jadi saya sebenarnya dulu sejak kecil itu hobi otak-atik mesin-mesin itu ya. Oh. Ya pokoknya semua mesin, entah mesin jahit, entah sepeda motor, semualah pokoknya aku bongkar-bongkar dan belum tentu bisa pasangnya kan. Mekanik Jadi lah ya. Mekanik. iya. Jadi pengen waktu itu masih zaman dulu hanya ada istilah insinyur kan. Jadi pengen jadi ahli mesin lah, memperbaiki gitu. Oke. Lalu setelah itu entah bagaimana masuk waktu itu masih di Jogja ya. Lalu masuk jadi mes dinar di sana sampai tamat ya, mes dinar selesai, baru kemudian pindah ke MBK di Jakarta tahun 79 dulu. Ya. Nah, lalu akhirnya kembali lanjutkan mes dinar, kemudian nanti setelah besar ikut Legio Maria, ikut muda-mudi macam-macam itu. Nah, entah nggak tahu gimana, mungkin karena sudah terbiasa sejak kecil dekat dengan gereja, dan aku dulu waktu kecil sering naik sepedaan itu, sepeda, orang bilang sepeda janda ya, sepeda petani itu. Nah, itu keliling-keliling ke tempat-tempat apa gelandangan, pokoknya orang-orang kecil gitulah. Nah, entah bagaimana ketika perpustakaan di gereja MBK itu direnovasi, aku buka buku majalah hidup maksudnya. Terus di situ ada pendaftaran mertoyudan kan. Nah, jadi aku tanpa pikir panjang, sebenarnya takut juga sih karena kan selalu terkenal, oh kalau di mertoyudan di seminari mesti pinter, sedangkan aku kan nggak pinter-pinter banget gitu. Ya lalu akhirnya ternyata testing dan diterima gitu. Jadi iklannya di majalah hidup ya Rama ya waktu itu? Majalah hidup ya. Dan di tempat yang perpustakaannya sedang amburadul itu karena sedang direnovasi. Nah nah sekarang persoalannya kan mesti minta izin orang tua ini. Wah. Nah kalau bapak dia nggak ada soal, dia karena ini katanya ya, dulu pengen jadi Romo juga dia. Nah, sekarang persoalannya ibu ya kan, aku kan anak keempat, tapi kan di atas kan cewek-cewek semua tuh. Nah, aku anak laki-laki pertama, mungkin dia juga pengen aku jadi nanti ganti bapak kan. Iya betul. Nah, jadi waktu itu aku hanya minta surat izin dari bapak aja, dari ibu enggak. Iya, terus akhirnya masuk ke mertoyudan, baru berapa hari tiba-tiba aku dipanggil rektor kan. Ternyata apa? Ibuku datang. Dia membawa dengan formulir-formulir. Zaman dulu kan kalau kita mau kuliah kan masih ada jatah-jatahan ya. Jadi waktu itu ini sudah isi aja formulir ini, sekarang pulang. Jadi ibuku datang ke seminari mertoyudan nangis-nangis lah waktu itu. Tapi akhirnya selesai dari mertoyudan, terus masuk. Nah mau masuk Karmel ini waktu itu ada Romo Coach, dia tanya kan, kamu mau masuk mana? Waduh saya nggak tahu ini. Lalu ya nanti saya pikir-pikir. Lalu Romo Coach cerita tentang Karmel kan. Waktu itu dia cerita panjang sekali karena dia guru sejarah ya. Dia cerita panjang sekali, ya aku hanya dengar aja, tapi artinya apa aku nggak tahu. Nah baru aku masih teringat ketika mau masuk mertoyudan itu ditanya sama rektornya, kamu mau jadi Romo mau apa katanya. Lalu saya bilang, oh saya mau membantu Romo-Romo Karmel di MBK. Lalu dia tanya, ada berapa Romo di sana? Saya bilang ada 6. Lalu rektornya bilang, sudah cukup itu, terlalu banyak katanya. Lalu aku bingung kan, bagaimana ini? Lalu akhirnya Romo itu akhirnya menjawab, kalau kamu mau jadi Romo, itu bukan karena mau apa-apa, tapi satu aja, karena mau ikut Yesus. Itu aja. Nah, tapi dari kata-kata Romo Rektor itu, terus itu terngiang-ngiang gitu, ikut Yesus tuh kayak gimana, mesti apa gitu kan. Lalu akhirnya sudah, ketika mau pemilihan memilih tarekat itu, disitulah mulai aku dengan satu frater dari satu teman yang mendaftar ke SVD,
Itu agak lama itu ditanya-tanyanya. Karena rektornya bilang gini, jangan masuk Karmel karena Karmel nanti kau berdoa terus, padahal kita masih butuh untuk melayani gereja yang diaktif gitu. Oh iya, iya, iya. Tapi waktu itu ya sudah, tahunya karena di gereja MBK, jadi tahunya Karmel lalu milih Karmel lah. Jadi akhirnya masuk di Karmel lah. Iya, begitulah kira-kira masuk di Karmelnya. Lalu waktu di Karmel karena ada image bahwa Karmel itu berdoa terus, bener nggak Romo? Kalau Karmel itu harus banyak berdoa terus gitu. Ya, dulu katanya begitu. Tapi kan waktu sebelum aku masuk, saya nggak tahu ya. Karmel itu bagaimana. Tapi yang saya lihat waktu itu di MBK, wah mereka bisa kompak gitu. Iya. Bisa kompak, ya. Mungkin itu kemudian yang disebut dengan istilah bersaudara ya. Ya, jadi pengennya, di tempatku di keluarga juga bersaudara, tapi kami agak nggak terlalu rukun banget gitu loh. Tapi lihat di paroki ini orang tua-tua semua, tapi kok bisa kerjasama, bisa bagus gitu. Waktu itu ya, itu lalu tertarik di situ. Ini mengkonfirmasi bahwa kalau masuk biara itu kita menjadi saudara gitu ya, Romo, di biara itu, dan justru dinamikanya ya mempertahankan persaudaraan di biara itu luar biasa ya, Romo ya. Ya, itu yang membuat aku akhirnya senang juga di Karmel rumahnya cocok gitu. Oke Romo, kalau dinamika yang lain Romo, misalnya sebelum masuk, Romonya kan ganteng juga nih. Gini maksudnya. Ya baik. Saya tahu Romo aktif di Messina, di Legio, di MBK ya Romo. Kan pasti banyak juga anggota Legio, banyak yang cantik-cantik Romo ya. Iya, tapi entah mengapa mungkin karena waktu itu di keluarga agak ketat ya. Jadi sering tidak boleh pergi kemana-mana. Kalau pergi harus cepat pulang gitu kan. Jadi semacam istilah bahasanya itu ya kalau dikekang terlalu keras ya. Tapi maksudnya dibatasi gitu. Dibatasi. Ya. Tapi waktu masuk Mertoyudan ditanya sih, kamu di sekolah suka dengan cewek enggak, katanya gitu. Ya ada, suka juga. Nah mungkin setelah itu gara-gara jawab itu diterima. Karena aku ternyata masih laki-laki kan. Kan syaratnya jadi Romo kan harus laki-laki. Tapi yang menarik itu setelah tadi di Mertoyudan, ibuku datang lalu minta pulang. Waktu aku jadi frater, ibu datang lagi, menangis lagi dia. Jadi selalu datang menangis, suruh pulang. Pernah juga dia tulis surat, tapi orang zaman kuno kan dulu nulis suratnya pakai tinta ya. Nah karena dia nulis, lalu air matanya itu turun, jatuh di kertasnya kan jadi mekar itu tuh tulisan itu. Ya. Nah jadi aku malah bersyukur, syukurlah tulisannya mekar, jadi aku nggak bisa baca itu. Iya. Jadi begitu-begitulah. Kalau setelah jadi Romo, waktu ditabiskan, sesaat sebelum ditabiskan, bagaimana reaksinya Ibu? Nah, yang waktu mau ditabiskan tanggal 15 Agustus 94 ya. Jadi tanggal 14 Agustus itulah saat terakhir Ibu mau apa enggak gitu. Untuk terima sungkem, kan ada sungkeman ya. Oh iya. Ada sungkeman. Jadi yang menarik adalah itu kan tabisanya sore jam 5, tanggal 15. Ya. Jadi tanggal 14 itu Ibu belum bersedia ini, mau terima sungkem saya ini. Akhirnya kakak saya yang pertama bilang, ya sudah kalau nanti Ibu nggak mau, ya aku gantinya katanya gitu kan. Wakilin. Ya. Tapi ternyata tanggal 15 Agustus pagi, tabisanya kan sore. Ya. Nah tiba-tiba ibu saya dia panggil saya Nena panggilan kecil saya kan. Nah, Krishna, ya Nena Krishna gitu, sini. Wih, aku deket kan. Lalu ternyata apa? Sekarang ibu ajari kamu untuk sungkem. Waduh, saya senang sekali. Jadi akhirnya pagi itu diajari sungkem-sungkemnya orang Jogja itu.
mesti pelan ya. Salah sedikit dibetulin gitu. Radius apa ya? Iya. Jadi mulai 14 Agustus, mulai 15 Agustus pagi, disitulah saya mulai agak bahagia ya. Bahagia dalam arti semua setuju dan semua terserah sama saya gitu. Ya, jadi akhirnya 15 Agustus sore itu jam 5 itu baru terima tabisan di gereja MBK sendiri waktu itu aku. Oh iya. Ya. Masih Monsinyur Leo Sukoto dulu. Oh, tahun 94 ya namanya. Ya, 94 Agustus itu. Saya masih ingat dulu MBK memberikan kelompok kur yang paling bagus itu kelompok kur orang tua-tua kan. Tapi itu yang terbagus lah. Tapi waktu kami lapor ke Monsinyur Leo Sukoto, Monsinyur bilang, tidak boleh, ganti. Harus yang muda-mudi kornya, supaya ada aksi panggilan. Karena mungkin baru yang pertama di MBK waktu itu ya. Iya. Ya, jadi akhirnya supaya ada semangat gitulah. Itulah kira-kira. Itu namanya putra daerah ya. Ya. Sama seperti Romo Elias tadi juga putra daerah MKK. Ya. Dan Krishna adalah putra daerah MBK ya. Ya. Romo Elias jadi Romo, saya jadi seksi panggilan di situ. Begitu kan. MBK juga punya gitu ya putra daerah ya. Luar biasa. Iya. Kalau suka dukanya di seminari Romo atau bukan di seminari ya, ada proses postulat atau proses TOP dan sebagainya itu bagaimana Romo? Ada suka dukanya nggak Romo? Bisa cerita sedikit? Ya baik, karena menurut aku drama gitu loh. Ya, karena di keluarga aku kan merasa bahwa tidak terlalu bebas. Jadi ketika masuk Mertoyudan itu ternyata banyak hal yang nggak pernah aku buat di rumah, ternyata di situ boleh gitu. Oh, malah bebas Rama ya? Iya. Jadi misalnya contoh dulu kan aku sering dimasak gitu kan supaya halus gitu kan, supaya jadi kayak Arjuna lah. Ya. Tapi waktu di Mertoyudan ternyata teman-teman itu pada latihan barbel itu. Jadi barbel pakai kaleng diisi semen itu kan. Akhirnya aku bisa juga sehingga ada urat-urat di sini nih. Semualah ada berurat itu. Cuma waktu aku pulang ke rumah, aku dimarahi ibuku. Kenapa? Iya, kenapa tanganmu jadi nggak halus gitu, urat-urat gitu? Pulang sudah. Iya, tapi senangnya seperti itu. Jadi justru di situ bisa mulai mengembangkan diri ya. Oh ternyata aku punya bakat ini gitu. Lalu dikembangkan macam itu. Kadang-kadang ikut musiknya nggak Romo? Karena kan Mertoyudan terkenal itu ada orkestranya itu. Ikut juga? Tidak. Dulu begini, saya pengen ikut. Tapi ternyata ada syaratnya, yaitu bisa membaca not. Iya. Ibuku suaranya merdu, tapi membaca not aku tidak bisa. Tapi bersyukur bahwa waktu itu ada lagu Mars Seminari, lalu aku lihat teman seminari kelas itu, dia memainkan. Lalu kulihat terus main piano waktu itu. Jadi kulihat terus, oh ternyata bisa begitu-begitu aja bisa gitu. Lalu aku coba. Jadi waktu jam tidur, aku coba buat piano itu lagu khusus untuk seminari Mertoyudan, lagu Marsnya itu ya. Dan bisa. Jadi akhirnya sekarang dari situ aku mulai yakin, percaya, kalau kita mau, lalu kita belajar dan tekun, tidak membuang-buang waktu, ternyata bisa. Pesan yang bernas. Jadi aku belajar ketipung, belajar seruling, pokoknya semua belajar gitar, sedikit-sedikit dibelajari di Mertoyudan itu. Oke, luar biasa. Lalu di formasio yang lain, Romo, formasio lanjut? Ya,
ketika di Batu di Jawa Timur itu kan biara kuno itu. Nah, jadi biara kuno besar dan lampunya itu waktu itu masih zaman yang kuning-kuning yang kecil-kecil itu. Ya, yang 5 watt. Lalu jaraknya kan jauh-jauh itu. Nah, ya, waktu karena di rumah dulu tidurnya itu bareng dan lampunya kan putih-putih neon ya. Dan nah, jadi aku tuh waktu masuk ke Batu itu punya perasaan takut gitu. Iya, karena sering diceritai waktu SD itu kan diceritai setan-setan ya. Iya. Dan nanti ada pocong, ada cinder bolong macam. Jadi waktu masuk Batu itu takut juga perasaan kan. Aduh, ini nih peteng gelap semua ini. Remang ya Bu ya. Iya. Tapi akhirnya karena waktu itu ada pelajaran bahwa oh Karmel itu dulunya bertapa, tinggal di gua. Jadi kupikir aku kan sudah masuk Karmel, jadi cobalah aku menyesuaikan diri dengan tempat-tempat yang gelap gitu tuh. Ya. Jadi akhirnya bisa lah. Bahkan dulu waktu masih baru masuk, aku sudah disuruh jadi mengajar meditasi, bagian meditasi. Ya. Jadi kalau suruh meditasi mau berapa jam itu kuat lah, zaman dulu ya. Ya, kalau zaman sekarang sudah usia begini nih gampang semutan. Iya. Nah sebenarnya kalau di waktu masuk biara itu karena aku bukan orang yang kutu buku, maksudnya bukan orang yang punya bidang studi gitu. Itu dulu justru ketakutanku tuh karena kalau harus studi itu. Oh, iya. Jadi saya masih ingat waktu mau S1 itu, studi S1 itu saya banyak sariawannya. Karena stres. Jadi setiap kali sariawan. Jadi misalnya contoh, semester 1 itu paling IP-nya pas-pas ya, 2,6 lah. Yang penting lulus kan. Lalu nanti kalau pas kenaikan kelas 2,7 kan gitu tuh. Ya, selalu begitu terus. Ya, dan itu sariawan terus itu. Nah, tapi waktu setelah selesai dari tahun pastoral, kemudian masuk S2, itu pelajarannya bukan pelajaran hafalan lagi, tapi pelajaran refleksi. Iya. Nah, ternyata aku punya bakat di situ, di bidang refleksi itu. Nah, waktu S2 itu aku IP-nya selalu 3 ke atas terus. Udah nggak salah ya. Jadi dan yang paling penting tidak sariawan sampai sekarang. Iya, jadi rupanya ketakutan, stres itu bisa membawa dampak ke fisik juga. Betul. Nah, karena hobiku itu merenung, dan waktu aku mau masuk seminari dulu dibilang kalau mau jadi Romo harus ikut Yesus, ya kan? Lalu akhirnya sampai sekarang ku coba mengerti bagaimana Yesus itu. Maka waktu masuk biara, aku ambil nama biara, nama krisma aku dulu, yaitu Hieronymus. Ya, dia ahli kitab suci, jadi aku ingin sungguh-sungguh mengenal dia ini, Yesus ini nih. Ya, dan ternyata menarik ikut. Jadi kalau kita dekat dengan Yesus itu rasanya beda dengan kalau kita jauh dari Yesus gitu. Nah, itu menarik. Kalau Hieronymusnya dipakai setelah Leonardusnya atau sebelumnya? Nah, jadi kan itu nama baptisnya Leonardus. Ya, tapi karena nama biaranya jadi Hieronymus Leonardus Krishna Aji-Nugroho. Jadi Hieronymusnya di depan ya nama? Di depan ya. Leonardus dan seterusnya. Okay. Ya, karena zaman dulu harus ganti nama itu lambang untuk meninggalkan dunia lama ya. Maksudnya meninggalkan dunia untuk masuk ke dunia yang baru ini. Ya. Jadi terus ngomong-ngomong soal pendidikan, Pak. Ya. Lanjut lagi ya, Pak ya. Kenapa? Oh ya, jadi setelah saya selesai jadi Romo di Sumatera Utara 2 tahun, lalu dipanggil ke Malang lagi. Waktu itu menemani Romo Kuts yang dia magister di Biara Batu
Regina Apostolorum di Batu dulu. Oh, jadi barengan kuliah gitu Romo? Tidak, maksud saya dipanggil oleh pimpinan untuk menemani Romo Kutskriter dulu. Oh. Nah, lalu karena dibilang mau menggantikan Romo Kuts, kemudian saya diminta untuk studi. Oke. Ya, tapi karena saya masih ketakutan soal studi, kan aku nggak pinter-pinter banget gitu ya. Jadi, jadi aku bilang, nggak usah studi lah, kursus saja gitu. Tapi syukur bahwa akhirnya mereka bilang, oh kalau mau jadi magister nggak boleh hanya kursus, harus studi, katanya gitu. Jadi akhirnya saya studi di Manila itu. Ya. Kalau ditekuni pasti bisa gitu ya Romo ya pesannya ya. Ya. Jadi waktu di Manila, aku kan harus bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini susahnya kan karena ada grammar-grammarnya ya, perubahan kata kerja. Nah, jadi waktu aku pertama kali datang, waktu itu di cancel pesawatnya di Singapura kan. Jadi aku bawa buku travel kecil itu, buku pocket itu. Jadi ku hafalkan lah. Saya di cancel pesawatnya. Jadi ku hafalkan terus. Jadi waktu sampai Manila, mereka sedang kumpul lalu ditanya. Lalu aku jawab begini, saya minta maaf karena pesawat di cancel gitu. Jadi mereka, bahasa Inggrismu bagus sekali gitu. Ya, padahal saya hanya menghafalkan dari buku pocket yang kecil itu. Lalu waktu di komunitas kan harus cerita. Kalau kita pergi sekolah pulang harus cerita kan. Aku masih ingat dulu ada Romo yang kalau bahasa Inggris itu katanya ceritanya itu pakai present tense terus. Jadi yang dengar bingung kan, loh ini ngomongnya sekarang, kamu ada di sini sekarang kok ngomong yang lain gitu. Nah aku karena itu lalu aku ingat, kalau gitu aku tidak mau mengulang yang salah. Tapi kan aku belum bisa bahasa Inggris. Nah, lalu aku cari akal, cari akal bagaimana caranya? Ternyata dapat. Yaitu caranya apa? Kalau kita mau cerita yang lampau, itu pakai past continuous tense. Ya, jadi past continuous tense itu enak. Jadi kata kerjanya yang pertama tinggal dikasih ing, lalu tinggal ditambah was atau were kan? Iya. Jadi nggak usah pusing-pusing perubahannya yang Yang penting yang diajak ngomong dia ngerti bahwa aku cerita yang lampau gitu. Iya. Jadi selesai lah. Termasuk nanti waktu membuat tesis itu juga seperti itu caranya. Ya baik, terima kasih. Jadi karena waktu itu di komunitas sudah bisa nyambung ngomong dengan teman-teman di komunitas, romo-romo di sana. Lalu akhirnya saya juga nggak mau terus berada di situ kan. Jadi akhirnya saya belajar dan akhirnya bisa juga. Dan akhirnya selesai. Dan waktu itu yang menarik adalah karena saya diminta untuk ambil lisensiat. Lisensiat itu gelarnya gereja ya. Nah, dan akhirnya bisa selesai di gelarnya gereja itu. Tapi kemudian rektor di sana bilang, kalau lisensiat itu hanya untuk mengajar di gereja, kamu sebaiknya ambil juga master supaya bisa mengajar di pemerintahan, kata rektor di sana. Lalu akhirnya pada waktu itu saya sekalian ambil lisensiat dan master satu kali. Ya, jadi pulang saya bawa 2 ijazah, satu ijazah lisensiat saya dan satu lagi ijazah master saya. Jadi bisa ngajar di mana-mana lah, fleksibel lah. Itu. Makanya Romo, tadi kan nggak pinter-pinter amat, tapi mas 2 biji loh Romo. Iya. Biasa. Oke. Jadi terlalu merendah nih. Nggak terlalu merendah ya. Ya, memang begitu tuh. Oke, terima kasih banyak Romo. Ya, jadi sangat berterima kasih karena bisa melihat sisi manusiawinya jadi perjalanan hidup untuk menjadi Romo, baik Romo Elias maupun Romo Krishna ya, luar biasa sekali ya. Kirain mulus gitu ya, padahal banyak dramanya ya. Terus gitu ya. Ternyata walaupun aku tapi boleh bertanya nggak nih sama Romo Krishna? Aku penasaran sih mau sebenarnya. Kan tadi cerita ya, maksudnya perjalanan dari awal nih beda sama Romo Elias yang dapat
restu dari awal gitu kan. Oh iya terserah kamu gitu, silakan kamu jalani hidup kamu gitu. Romo, tapi kan perjalanan awal nih sampai dengan akhir tuh kesannya kayak tidak tuh kan. Itu bebannya apa sih? Apakah beban itu juga mempengaruhi ya, mesti jadi gejolak juga gitu loh buat Romo untuk melanjutkan, apakah ya aku harus ambil nggak ya, padahal mamaku nih nggak setuju gitu loh. Iya. Jadi aku ini nggak terlalu, kami di keluarga nggak terlalu banyak komunikasi ya. Oh. Ya, jadi saya di keluarga pun juga jarang telepon dengan ibu di rumah. Iya, lalu akhirnya sering dimarahi lah. Kamu telepon gitu kan. Iya, kamu telepon. Tapi karena saya jarang telepon, saya kurang pandai berbicara sebab. Kalau ditelepon ya. Kalau khotbah saya bisa. Iya. Tapi kalau ditelepon, saya biasanya telepon paling hanya 1 menit, halo apa kabar gitu, selesai gitu. Jadi maksudnya nggak terlalu merasakan gimana-gimana gitu. Tapi puji Tuhan, karena ibu saya sering lihat saya khotbah gitu kan. Lalu kalau saya khotbah kok dia lihat kok umat pada senang gitu kan. Lalu rupanya lama-lama ibu saya lalu berkata, ya sudahlah. Dia tetap nggak memberikan izin. Tapi tetap berkata, ya sudahlah, umat pada senang katanya gitu. Dulu deh gitu lah ya. Iya. Jadi sampai dengan meninggalnya, ibu saya baru meninggal Februari kemarin kan. Itu tetap tidak ada kata izin keluar dari beliau gitu. Ya, tapi saya lihat waktu saya misa, ibu saya juga mau misa gitu. Oh, tetap ada datang di sana untuk support ya. Ya, jadi waktu ada acara di rumah, misalnya saya waktu itu 25 tahun hidup membiara, misa di rumah, dia juga senang gitu. Ayo siap-siap gitu. Jadi meskipun tidak ada kata keluar, kata saya izinkan, tapi dari sikap, dari pelayanan itu ibuku, aku bisa ambil kesimpulan. Ya aku ambil sendiri kesimpulannya. Ini kalau yang aku rasain ya, mungkin Bu Sri juga sebagai orang tua, Om Arnold juga gitu ya, maksudnya anak mau apa tuh kayaknya walaupun orang tuanya kekeh satu hal, kita tetap akan kalah sama anaknya nih ya. Jadi kami ini mungkin di persimpangan anak milenial ya, jadi agak bandel-bandel dikit. Anak saya Romo tadinya mau jadi dokter dari SMP. SD SMP masih pengen jadi dokter. Sekarang setelah SMA mau sekolah di Korea Romo, mau sekolah koreografi. Wah, ya udah. Iya. Tapi itu loh. Oh, luar biasa. Ya. Beda juga ya. Aduh, memang kalau buat anak tuh apa yang enggak ya Bu Sri ya, bener nggak Bu? Iya betul. Kalau saya juga bebas, terserah anaknya mau kemana. Mendukung yang ya, karena orang tua hanya bisa mendukung. Maksudnya gimana ya? Iya. Enggak gitu kan, mau ngelarang sampai berbusa juga kalau anaknya mau ya gimana ya Bu ya? Iya betul. Sekarang 3 narasumber ini akan kami minta sedikit nasihat terakhir ya. Betul. Jadi sebatas summary untuk panggilan ini kan sekarang dalam rangka minggu panggilan. Sebaiknya bagaimana sih anak-anak muda sekarang ya? Anak muda. Betul, karena sebenarnya kan poinnya adalah buat ke anak mudanya sih biar terbuka gitu ya. Tadi kan ya Romo Krisna, Romo Elias ceritanya ya banyak aku dapat godaan ini itu gitu kan, orang tua aku nggak restui. Tapi kalau dari Romo Elias dulu pernah sampai pacaran udah mau nggak jadi Romo gitu kan. Nah itu kan semua duniawi juga gitu, yang anak muda, bahkan nggak usah anak muda deh, semua manusia juga pasti ngalamin gitu kan. Nah mungkin kalau buat Romo apa sih pesan-pesannya buat kita ya anak-anak muda, dan kalau dari Ibu Sri juga nih mungkin apa sih pesan sedikit lah ya untuk orang tua yang mungkin dengar anaknya, mami, papi, aku mau jadi Romo pintar gitu. Mungkin boleh dimulai dari Ibu Sri dulu kali ya. Apa nih Bu? Ada pesan-pesan apa? Kalau saya sebagai orang tua, ya kalau anaknya mau masuk seminari ya monggo, jangan nggak ditahan-tahan. Kan ada orang yang melarang.
Kalau saya tidak akan melarang. Ya biar dicoba dulu, terus apa enggak. Begitu. Jadi biarkan dia mencoba dulu sendirilah prosesnya gitu lah ya. Kamu suka, Iya. kalau kamu nggak suka, yowes gitu lah Bu ya. Iya betul. Oke, terima kasih banyak nih Mami Sri ya. Oke, kalau itu dari anaknya dulu nih, dari Romo Elias ada pesan apa? Romo Krishna dulu senior saya. Oh gitu. Tapi Romo Elias ini lahir lebih dulu, dia tanggal 5 November, aku 6 November. Mak Novembernya. Silakan Romo Krishna. Ya baik. Kalau saya sendiri karena saya Karmel ya, jadi omongannya agak sedikit-sedikit lembut-lembut gitu. Saya masih ingat di Matius itu, Yesus waktu panggil murid itu, dia cuma jalan-jalan aja, jalan-jalan di Galilea itu. Jadi ketemu Petrus, dia panggil, Andreas, Yakobus, Yohanes, dia panggil gitu ya. Jadi kalau soal panggilan ini memang Tuhan Yesus punya sendirilah. Itu yang pertama ya. Karena dimanapun kita bandel-bandel pun kita, kalau dia mau pilih kita, itu dia memilih gitu. Jadi pertama seperti itu. Jadi mana-mana aja gitu. Nah, itu saya tidak terkhawatir. Tapi kalau soal kitanya, mungkin tetap kenalkan juga, dikenalkan Yesus. Saya begini, orang Indonesia ini nggak mudah kalau misalnya ada orang baik, lalu dia ikuti gitu ya. Itu agak susah. Tapi kalau misalnya kita memahami, jadi paham, meskipun pahamnya belum betul banget, jadi paham, mengerti, itu menjadi lebih mudah dia. Ya. Karena begitu banyak orang baik, tidak lalu mengubah kita jadi orang baik. Misalnya, oh ada pastor gitu, lalu, oh kalau ini pastor lalu mau jadi pastor, kayaknya nggak juga gitu. Jadi kayaknya perlu juga dirangkul, lalu dikasih pemahaman-pemahaman sedikit, dan saya yakin kalau dia paham, entah ilmu sedikit, dia akan kemudian, oh iya ya, gitu. Seperti itulah kira-kira. Makasih. Pikirannya dulu lah ya, Mo ya, sedikit demi sedikit ya. Ya. Oke, terima kasih Romo Krishna. Dari Romo Elias nih. Saya nggak tahu mesti ngomongnya gimana ya. Tapi ikuti kata hatimu lah, gitu loh. Betul. Itu yang pertama, ikuti kata hatimu. Kedua, hidup ini bukan hanya untuk kita sendiri. Hidup juga untuk orang lain. Pasti untuk Tuhan juga kan itu. Ya, betul. Nah, terus yang ketiga ya mungkin saya pakai moto waktu tahbisan saya itu. Apa tuh, Mo? Nah, ini dia, saya udah lupa itu. Jadi ini dari Matius 10:34 kalau nggak salah itu. Nah, Yesus bilang, aku datang tidak untuk membawa damai, tapi aku datang untuk membawa pedang. Nah, jadinya ikuti kata hatimu, tapi harus tetap dipedangin, bener nggak nih? Itu loh. Jangan ikuti kata hati, tapi melenceng kemana-mana ya, Mo ya. Itu. Oke. Terima kasih. Itu aja sih. Thank you juga Romo. Terima kasih Bu Sri. Wah, kita sudah mencapai di akhir. Sama-sama. Narasumber ini semuanya udah sharing, udah cerita. Ini ada yang ditutup-tutupin nggak nih, Mo? Ceritanya nih, sharingnya. Enggak sih. Bandel-bandelnya semua di-sharing di sini kan ya, udah ya. Aduh, oke. Kita dari pihak seksi panggilan ya, Om ya. Mungkin kita di sini mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Sri, untuk Romo Elias, untuk Romo Krishna, karena dengan banyaknya kendala kita juga ya hari ini ya, tapi masih bisa tersharingkan dengan baik apa sih cerita-ceritanya dari masing-masing Romo. Semoga dengan
tonton ini ya, nonton video kita ya Om ya, banyak OMK yang mungkin terbuka pikirannya atau mungkin bisa orang tua juga semakin terbuka pikiran. Panggilan tuh tidak menyeramkan, ya kan ya? Panggilannya sama aja kayak kita ke sekolah aja gitu kan. Aku mau sekolah ini, mau jurusan ini, sebenarnya sama aja. Ini salah satu jurusan yang tambahan aja gitu kan. Kalau misalnya memang jalan orang ke sana. Ada yang mau tambahin? Oke, udah cukup. Cukup nih. Oke. Itu sebelum kita akhiri tadi kita sudah buka dengan doa. Kita tutup dengan doa juga. Sekarang kita gilir kepada Romo Elias untuk memimpin doa penutup kita. Silakan Romo, waktu dan tempat. Marilah kita hening sejenak sebelum kita menutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, Engkau memahami hati dan pikiran setiap putra dan putrimu. Sentuhlah hati mereka dan bukalah hati kami untuk selalu bisa mendengarkan dan mengikuti apa yang Engkau kehendaki pada kami. Perjuangan hidup kami sesungguhnya menunjukkan bahwa Engkau selalu hadir di dalam hidup kami. Semoga dengan kegiatan pada siang hari ini mengenai aku dan panggilanku juga menyentuh banyak orang untuk lebih mengenali panggilannya masing-masing. Allah yang Maha Kuasa, berkatilah kami, bimbinglah kami untuk selalu dapat mengikuti jejak langkah putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan selalu didampingi dengan Roh Kudus-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak semuanya. Sampai berjumpa lagi ya. Nanti kita kalau corona sudah selesai, ayo kita bertemu ya Romo-Romo dan Oke, siap. Thank Sampai you. jumpa lagi. Iya. Terima kasih. Terima kasih juga. Amin. Jalani hidup ini lewat bukit dan lembah, lewat gurun dan lautan, ku terjang badai taufan. Tak ku rasa menderita, walau miskin dan hina. Ku serahkan harapanku di bawah salib-Mu. Dalam hidupku selalu ku dengar, dalam hidupku selalu ku panggilan hidupku, ku tahu ya Tuhan, padamu ku rasa bahagia, padamu ku rasa bahagia. Setiap hari